Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Windy Febriani dengan NPM 21753038. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengerjakan paket record 1345 mengenai troubleshoot VLAN issue. Baiklah, sebelum memulai proses pengerjaan, kita akan mengisi user profile dan juga yang terdiri dari nama dan juga alamat email. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat addressing table yang berisi di nama device, kemudian interface dan juga IP address dari masing-masing device. Di sini juga terdapat VLAN information yang terdiri dari nama VLAN, nama SSID, authentication, username dan juga password. Nah, jadi pada aktivitas kali ini kita akan memecahkan masalah di jaringan home wireless dan enterprise wireless. Di sini yang pertama yaitu memecahkan masalah konektivitas LAN di home network, dan yang kedua memecahkan masalah wireless LAN, konektivitas wireless LAN di enterprise network. Langsung saja ke bagian instruksinya. Pada part 1 kita akan memecahkan masalah. Nah, di sini terdapat catatan kita hanya akan memecahkan masalah pada home wireless router, VLC, dan wireless device. Langkah yang pertama, kita akan menguji konektivitas. Yang pertama kita akan menguji konektivitas di berbagai host dan web server dengan IP dan URL. Web server. Kita coba dari laptop terlebih dahulu. Kita akan melakukan testing ke web server dengan IP address 192.168. Dapat kita lihat di sini masih request timeout. Kemudian untuk smartphone kita juga akan melakukan ping ke web browser. Baiklah, dapat kita lihat di sini masih request timeout.
Kemudian kita akan ke web server ya, web browser. Kita coba www.netachat.pt. Dapat kita lihat hostname unresolved. Kemudian kita coba dari smartphone juga. www.netachat.pt. Nah, di sini juga hostname unresolved. Nah, searchnya di sini kita akan mencatat host apa saja yang tidak dapat mengakses web browser. Kemudian pada yang kedua, kita akan menyelidiki masalah konektivitas dengan setiap host. Nah, masalah mungkin dengan konfigurasi host atau dengan komponen jaringan nirkabel yang lain. Nah, kita akan melengkapi tabel karena sebelumnya saya sudah pernah mengerjakan dan saya juga memiliki catatan. Jadi yang pertama itu pada device smartphone, tablet, PC, dan juga laptop. Coba. Nah, jadi pada smartphone, laptop, dan tablet PC, ini kan menunjukkan request timeout. Nah, untuk networknya sendiri yaitu berada di home network. Kemudian untuk masalah atau isunya itu tidak dapat mengakses URL server dengan nama alamat server DNS salah dan dikonfigurasi di server DHCP router home network. Kemudian untuk remedinya yaitu bisa dengan mengubah alamat statis pada server DHCP router nirkabel ke 10.100.102.54. Kemudian yang kedua itu pada pada tablet PC, pada home network, isunya itu klien diatur ke statis. Seharusnya perbaikannya diatur ke DHCP. Kemudian untuk yang ketiga itu pada router, wireless router pada home, itu interface internet diatur ke statis. Terus untuk solusinya itu setel interface internet ke DHCP. Kemudian yang keempat pada WLC. WLC ini pada network enterprise, isunya laptop 2 tidak dapat terhubung ke wireless VLAN 20. Nama pengguna juga salah di profil klien. Kemudian untuk
Perbaikannya itu mengubah nama pengguna menjadi pengguna 2. Yang kelima, untuk yang ketiga itu pada WLC VLAN Nirkabel VLAN 20 tidak diaktifkan. Kemudian untuk perbaikannya kita akan mengaktifkan VLAN dan diterapkan. Untuk laptop yang selanjutnya kelima yaitu ada laptop 2 pada Enterprise Network. Masalahnya itu laptop 2 tidak dapat terhubung ke wireless VLAN 20 dan nama pengguna salah di profil klien. Untuk solusinya yaitu mengubah nama pengguna menjadi pengguna 2. Kemudian yang terakhir pada WLC pada Enterprise Network. Untuk masalahnya itu laptop 1 tidak dapat terhubung ke WLAN. Di WLC, WLAN wireless VLAN 10 memiliki authentication key management yang diatur ke 802,1x daripada PSK, yang merupakan konfigurasi yang diperlukan untuk keamanan WPA to PSK. Untuk solusinya sendiri, kita akan mengubah manajemen key authentication ke PSK, kemudian memasukkan nilai dari PSK pada tabel WLAN. Baiklah, langsung saja untuk part yang kedua ini kita akan memperbaiki masalah-masalah yang ada yang sudah saya bacakan sebelumnya. Yang pertama kita akan mengubah alamat statis pada DHCP server router home wireless ke 10.100.102.54. Kita akan menghubungkan home admin ke home wireless router. Di sini menggunakan kabel chopper strike through. Kita perhatikan lampunya sudah berubah menjadi hijau. Kemudian kita masuk ke home admin. Setelah itu kita akan masuk ke desktop, kemudian ke web browser. Nah, kita akan masuk menggunakan IP address dari LAN dengan memasukkan URL https 192.168.0.1. Nah, kita akan memasukkan username dan juga password untuk home networknya ini. Kita menggunakan Cisco 123. Cisco 123. Kita coba admin.
Oke, kita sudah masuk. Kemudian setelah itu kita akan ubah IP DNS ini. Di sini kan dapat kita lihat di sini 10, 100, 100, 250. Seharusnya kita ubah menjadi ini untuk DNS servernya 10, 10, 100, 100, 254. Setelah itu kita save setting. Kemudian kita akan merenew IP pada smartphone, laptop, dan juga admin. Kita lihat setelah melakukan perubahan, di sini kabelnya masih berwarna oranye. Nah, sudah berubah menjadi hijau. Kita ke laptop. Kemudian kita akan ke command prompt. Kita akan melakukan renew ipconfig /renew. Nah, di sini dapat kita lihat DNS servernya sudah berubah dan jadi 10, 100, 100, 254. Kita ke smartphone. Kita lakukan hal yang sama. Kita kembali ke command prompt. Dan kita masukkan perintah ipconfig /renew. Di sini juga sudah berubah. Kemudian pada tablet PC sudah berubah juga. Nah, kemudian setelah itu kita akan merubah pada tablet DHCP untuk IP configuration-nya. Di sini masih kita rubah ke DHCP. Sebelumnya ini static. Kita pastikan lagi, rubah menjadi DHCP. Ya, kemudian kita akan melakukan setel ulang pada interface internet router. Kita ke home admin. Kita masuk kembali. Kita akan mengubah internet connection type ini menjadi automatic configuration DHCP. Kemudian kita akan melakukan save configuration, save setting. Setelah itu kita kembali lagi ke home admin. Kemudian kita akan login. Kita ke
Kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke home admin, kita ke web browser, kita masukkan alamat IP yang berbeda. Untuk pada bagian yang di home network sudah selesai, kita beralih ke enterprise network, kita masuk ke admin PC, kemudian kita ke desktop, kita ke web browser, kita akan masukkan URL https dengan IP dari WLC manajemen, yaitu 192.168.200.254. Kita login. Untuk username admin dan passwordnya Cisco123. Baiklah, kita tunggu sesaat. Setelah itu kita kemudian akan mengaktifkan WLAN dan akan diterapkan di WLC. Kita ke WLAN, kemudian kita akan masuk ke WLAN dengan profil name-nya wireless WLAN 20. Nah, di sini dapat kita lihat untuk statusnya masih belum di checklist, belum diaktifkan, maka kita aktifkan dengan men-checklist enable. Setelah itu kita klik apply. Kita kembali, selanjutnya kita akan merubah nama pengguna pada laptop 2 menjadi pengguna 2. Kita masuk ke laptop 2, kemudian kita pergi ke desktop pada bagian PC wireless. Nah, di sini kita akan mengedit, kita klik profiles, kemudian kita pilih edit. Kita pilih yang SSID 20, kemudian kita advance setup. Kita pastikan di sini untuk wireless network name-nya yaitu SSID 20. Kemudian kita klik next. Untuk network setting, kita pastikan option network setting automatically atau DHCP. Kita next. Untuk wireless security-nya, di sini kita pilih VPA to enterprise. Kemudian kita klik next. Untuk
login name dan juga passwordnya kita sesuaikan yang ada di tabel, yaitu menggunakan user 2 untuk username-nya dan juga untuk passwordnya user 2 pass. Setelah itu kita klik next, kemudian kita save dan kita connect to network. Setelah itu kita ke profile, kita pilih WLAN 20, kemudian kita konekkan. Sudah, setelah itu kita akan pada WLC kita akan mengubah authentication key management WLAN wireless VLAN 10 ke PSK. Kita masuk ke admin PC kembali, kemudian kita back. Kita ke WLAN dengan profil name wireless VLAN 10. Kemudian setelah itu pada bagian security kita di sini kita akan menonaktifkan pada authentication key management, kita akan menonaktifkan 802,100e, kita ubah menjadi PSK. Kemudian untuk format PSK-nya yaitu kita menggunakan Cisco 123. Kemudian kita kembali, kemudian kita apply. Kita pilih OK. Baiklah, untuk laptop 1 sudah terhubung dan untuk laptop 2 tidak terhubung, tetapi di sini untuk completion-nya sudah 100%. Kita dapat melakukan cek threshold. Dapat kita lihat semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik, sehingga completion-nya sudah 100%.
Mungkin ini terjadi kendala atau kesalahan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya kerjakan pada pengerjaan paket tracker 1345. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan pada saat saya mengerjakan paket tracker 1345 mengenai troubleshooting isu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.